Halo semua, balik lagi sama gue Tamaki di video di slide. Dan di video kali ini gue akan kembali memberikan tips ke kalian, yaitu adalah cara men-setup defense untuk di Holo Battle. Jadi untuk kalian yang ingin berkompetisi lebih kuat lagi untuk di Holo Battle, tentunya kalian harus memberikan defense terbaik juga ya untuk di klub kalian. Oke, karena kebetulan hari ini gue diserang banyak banget player dari server Honor, dari peringkat 1 dari server Honor klub saat ini ya, yaitu adalah dari Olympus. Nah, banyak banget player-player yang berkunjung ke defense gue. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 player yang berkunjung ke defense gue ya untuk di minggu ini. Dan kalau kalian lihat di sini hanya satu orang yang berhasil untuk mengalahkan kedua defense gue ya. Nanti gue akan jelaskan untuk dari setup line up di defense pertama dan juga defense kedua. Baik juga nanti ada showcase reliknya ya. Oke, mungkin buat kalian yang nggak tahu, yang kalian bermain di server Infinite, saat ini untuk dari klub Olympus ya, sedang berada di nomor 1 ya. Nah, ini Olympus, dia adalah ranking 1 untuk klub di server Honor. Oke, sekarang gua akan langsung jelaskan aja dari line up defense gua. Jadi yang berada di sebelah kiri, ini adalah defense formasi yang pertama. Gue menggunakan Renzi, Hengyu, dan juga Gabriel. Di sini harusnya lebih mudah untuk kalian dapatkan karena gue menggunakan Esper legendary-nya Gabriel yang bisa kalian fusion, dan juga Renzi dan juga Hengyu yang mereka berdua adalah Esper bertipe epic ya. Jadi otomatis lebih mudah untuk kalian dapatkan. Sedangkan untuk formasi defensif yang kedua, ini tentunya lebih susah untuk kalian dapatkan karena gue menggunakan 3 Esper Legend. Gue menggunakan Donar, Haide, dan juga yang terakhir gue menggunakan Sally. Nah, di sini gue akan jelaskan bagaimana defense pertama dan defense kedua gue ini sangat efektif banget untuk kita setup untuk di line up defense ya. Oke, gue akan mulai terlebih dahulu untuk dari formasi defensif yang pertama. Oke, sebenarnya secara garis besar, defense yang gue gunakan ini adalah defense yang tergantung dari defense kita ya. Jadi gua nggak mengandalkan speed, jadi seandainya musuh mau jalan duluan silahkan, tapi pastikan ketika musuh jalan duluan bisa menumbangkan Esper gue ya, karena gue sudah menggunakan relik yang setebal mungkin, jadi semakin lebih susah lagi untuk diberikan one hit ya. Oke, di sini gue menggunakan Renzi gue menggunakan relik seperti ini. Nah, ini untuk relik dari Renzi gue menggunakan dari Hades dan juga Avatar Pedang. Di sini gue nggak menggunakan critical damage ya, gue menggunakan dari defense persen. Gunanya apa? Gunanya ketika kita melawan sesama Esper bertipe defender, otomatis kita memiliki chance untuk menang lebih tinggi ya, karena defense kita lebih kuat, jadi semakin lebih susah untuk dibunuh. Dan tentunya di sini juga kalian wajib untuk mendapatkan critical rate setinggi mungkin ya. Nanti gue akan kasih lihat dari cuplikannya di akhir video ketika gue diserang oleh player-player dari Olympus. Gue menggunakan defense persen, kemudian defense persen juga, dan juga defense persen ya. Otomatis defense gue akan sangat tinggi banget, defense gue 3600, dan kalian bisa gunakan relik ini ketika kalian ingin melakukan setup defense untuk di Holo Battle ya. Nah, status akhirnya juga kalian bisa lihat seperti ini. Oke, kemudian gue akan refill untuk relik yang kedua. Ini adalah Hengyu gue. Ini Hengyu gue menggunakan dari Dewa Penyembuh, dan juga gue menggunakan dari Cahaya Dewa. Oke, Cahaya Dewa di sini sangat krusial banget untuk digunakan oleh Hengyu. Kenapa? Karena Hengyu ini adalah satu-satunya Esper cleanser yang ada di defense-nya pertama gue. Jadi otomatis usahakan Hengyu ini wajib menggunakan Cahaya Dewa agar tidak langsung bisa di crowd control oleh musuh. Baik diberikan efek buruk stun, ataupun sleep, ataupun yang lain-lainnya ya. Disable effect yang bisa bikin Hengyu ini nggak jalan. Jadi otomatis ketika sudah ada Cahaya Dewa, ini musuh pasti akan bingung bagaimana caranya untuk langsung memberikan serangan mematikan ke tim gue ya. Karena otomatis ketika Hengyu nggak diberikan crowd control atau diberikan efek controller, Hengyu bisa langsung nge-heal, dan healnya gede banget, ditambah juga dia bisa clear semua efek buruk yang ada di satu tim. Di sini gue pakai Dewa Penyembuh untuk 4 setnya, gue menggunakan dari HP persen, juga HP persen di slot dari Una 2 dan juga Una 4-nya, dan di Mui 2-nya gue menggunakan speed ya. Oke, di sini penting banget menggunakan HP persen karena heal-nya Hengyu itu tergantung dari maksimum HP-nya Hengyu itu sendiri ya. Nah, untuk status akhirnya seperti ini. Resist 50%, ini juga lumayan ketika dari Dewa Penyembuh sudah hilang, otomatis Hengyu masih ada punya kekebalan ya, resisten 50% untuk menghindari efek-efek buruk yang akan diberikan dari musuh. Oke, untuk tim yang terakhir atau Esper yang terakhir di line up defense gue yang pertama yaitu adalah Gabriel. Nah, Gabriel gue menggunakan dari Ocean Wave. Gunanya buat apa? Tentunya dengan adanya Ocean Wave, Gabriel gue bisa spam skill ya untuk skill 2 dan juga skill 3. Karena ini penting banget skill 2 dan skill 3 Gabriel. Skill 3 bisa kasih imun dan defense, skill 2-nya bisa memberikan efek defend down ya. Dan ini dua skill yang sangat penting banget. Nah, di sini Gabriel gue yang paling penting karena di sini Gabriel gue nggak menggunakan Cahaya Dewa, gue gunakan resisten yang cukup tinggi ya. Kalau di total ini resisten gue hampir 98%. Jadi otomatis Gabriel ini juga susah untuk diberikan efek buruk ya kalau dilihat dari resistennya. Tapi nggak tahu ya, lagi-lagi kalau misalkan
main dengan efek buruk kita nggak ada yang tahu, karena resisten 100% pun masih tetap bisa diberikan efek buruk. Oke, di sini gue menggunakan dari UNA 2-nya, menggunakan dari HP persen. Kemudian untuk di UNA 4-nya juga HP persen. Kemudian untuk di MUI 2-nya gue menggunakan speed. Nah, di sini sebenarnya kalian bisa gunakan untuk ahli kayu ataupun urat batu untuk di dua setnya untuk membuat Gabriel ini jauh semakin lebih kuat lagi. Dan kalau kalian yang nggak punya dari Ocean Wave atau gelombang laut, kalian bisa gunakan dari penjelang angin ya. Tapi gue lebih sarankan kalian untuk menggunakan dari gelombang laut biar Gabriel semakin lebih sering lagi menggunakan skill 2 dan skill 3-nya. Otomatis musuh akan semakin lebih kesulitan untuk menghilangkan efek buruk ya, karena efek buruknya juga lumayan. Ada attack down di skill 3 dan ada defend down di skill kedua. Oke, berikutnya ini adalah tim yang pertama, tentunya dengan menggunakan dari Captain Skill Renzi akan penambahan defend 24%. Nah, di tim pertama gue hanya menggunakan satu aja untuk damage-nya dari Renzi. Kenapa? Karena Renzi ini tentunya sangat susah banget untuk dibunuh. Dia nggak bisa langsung di one shot, karena ketika dia sudah akan mati, dia akan langsung mendapatkan dari stand off. Kecuali Renzi ini diberikan buff blocker ya. Ini Renzi baru bisa langsung ditumbangkan. Dan itu ntar akan gue kasih lihat bagaimana ada musuh atau player yang menggunakan buff blocker yang ngebikin Renzi ini bisa langsung kena one shot. Oke, untuk di defense yang kedua, gue menggunakan 2 damage, yaitu adalah Donar. Ini Donar 2. Nah, Donar gue di sini juga menggunakan cahaya dewa, dan ini salah satu trap juga ya. Jadi otomatis Donar gue nggak bisa langsung diberikan kontrol, nggak bisa langsung diberikan defense break apapun efek buruknya, kecuali musuh membawa Esper yang bisa menghilangkan efek baik ya. Nah, di sini gue menggunakan dari cahaya dewa. Kemudian gue menggunakan dari UNA 2-nya, 4 setnya gue menggunakan dari Hades ya tentunya untuk defense agar dia bisa sustain untuk ngasih efek heal-nya. Gue menggunakan critical damage. Kemudian gue menggunakan defense persen untuk di UNA 4-nya, dan kemudian untuk di bagian MUI 2-nya gue menggunakan defense persen. Oke, di sini kenapa Donar gue menggunakan critical damage nggak menggunakan defense persen? Karena di sini gue menggunakan 2 damage ya. Jadi gue menggunakan ada satu lagi, ada High Day ya. Tentunya penting banget karena Donar gue speednya juga sangat-sangat pelan, dan Donar ini gampang banget ditumbangin daripada yang namanya Renzi karena dia nggak punya stand off. Jadi gampang banget buat di one shot untuk si Donar ini. Jadi otomatis gue menggunakan critical damage biar memungkinkan sekalinya Donar jalan itu damage-nya semakin lebih kuat lagi ya. Oke, kemudian gue menggunakan High Day di sini. Nah, untuk High Day di sini gue nggak menggunakan attack persen untuk di UNA 2 untuk di UNA 4-nya. Gue menggunakan dari critical damage UNA 2, kemudian HP persen dan juga defense persen. Nah, ini defense persen sangat penting banget ya. Jadi jangan selalu menggunakan HP persen, karena defense juga sangat penting banget untuk menahan serangan dari musuh ya. Karena otomatis ketika defense kalian tinggi, serangan dari musuh juga akan tertahan lebih kuat lagi. Untuk status akhirnya seperti ini, dan High Day gue juga belum full skill kalau kalian lihat. Ini kira-kira railingnya, dan status akhirnya seperti ini. Kemudian untuk defense yang terakhir tentunya gue menggunakan untuk support healernya, gue menggunakan Sally. Dan Sally gue di sini menggunakan dari penjalan angin dan juga menggunakan dari Mahakal. Dan Mahakal ini sangat penting banget untuk menahan serangan yang akan masuk ke Sally ya. Jadi otomatis Sally ini karena ada Mahakal, dia akan ada tambahan shield di awal permainan, jadi damage serangan yang akan masuk akan berkurang sedikit ya, karena ada tambahan dari shield dari 2 set dari bagian Mahakal ini. Oke, di sini gue menggunakan dari penjalan angin, menggunakan defense persen, dan lagi-lagi gue banyak banget menggunakan defense persen biar gak langsung kena one hit ya. Karena kalau HP persen, kalau defense-nya kecil itu tetap bisa kena one shot, tapi kalau misalkan HP dan defense-nya seimbang, ini akan membuat Sally ini pertahanannya jauh semakin lebih kuat lagi. Dan gue menggunakan dari penjalan angin, kenapa? Karena otomatis dengan menggunakan penjalan angin, Sally gue bisa langsung menggunakan skill 3, yang dimana ketika skill ketiga ini udah jalan, otomatis Sally bisa mengurangi damage ke teman-temannya yang akan diterima sebanyak 25% ya, dan juga bisa menghilangkan efek buruknya. Untuk di UNA 2-nya gue menggunakan defense persen, di UNA 4 gue menggunakan HP persen, kemudian untuk di bagian MUI 2-nya gue menggunakan speed. Oke, tentunya untuk di defense kedua gue juga menggunakan dari Captain Skill dari Donar. Gue menggunakan defense persen yang otomatis membuat tim gue akan jauh semakin lebih kuat lagi. Oke, jadi line up defense ini adalah line up defense yang bermain dengan tipe defense ya. Jadi kalian nggak perlu bermain speed, kalian cukup bermain defense dan HP setinggi mungkin, dan pastikan kalian bisa bertahan dari serangan musuh di awal turn, dan ketika kita mendapat putaran, maka otomatis kita bisa menghancurkan line up musuh ketika menyerang defense kita. Oke, mungkin kira-kira seperti itu untuk penjelasan dari line up defensif yang ada di Holo Battle untuk tim formasi defense yang pertama dan juga kedua. Sebenarnya ada banyak banget variasi untuk defense. Kalian juga bisa gunakan untuk defense yang menggunakan dari meta speed ya. Kalian bisa gunakan dari Captain Speed seperti Oli, mungkin Tie, ataupun juga menggunakan dari Longmian, ditambah Dahlia dan ditambah satu fighter DPS seperti Chloe, mungkin kalian bisa gunakan seperti Lin Xiao, Tyler, Sanders, Tang Yun. Nah, itu juga bisa kalian gunakan, tapi pastikan kalau kalian menggunakan defense seperti itu, kalian harus beradu speed dengan musuh ya. Jadi kalau misalkan speed kalian kalah,
maka otomatis defense kalian akan semakin lebih mudah untuk dikalahkan. Berbeda dengan defense ini sebenarnya tidak terlalu menggunakan banyak speed ya, tapi lebih menggunakan ketebalan defense dan juga HP dari masing-masing expert. Oke, jadi mungkin sebelum gue tutup video ini, gue akan berikan juga untuk video-video cuplikan ketika defense gue diserang oleh player-player dari klub Olympus ya. Nah, kalian bisa lihat bagaimana defense gue kalah dan bagaimana defense gue juga bisa berhasil menahan serangan-serangan yang ada di player-player dari klub Olympus. Oke, jadi semoga dengan ada video ini bisa membantu kalian dan bisa memberikan gambaran ke kalian bagaimana cara men-setup defense dan juga bagaimana cara mengalahkan defense yang seperti ini. Oke, mungkin sekian dulu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih sudah nonton video gue. Sampai jumpa lagi untuk di video di slide berikutnya. Bye-bye.